Selamat pagi. Pada pertemuan ini, Ibu akan membahas mengenai konsep geografi. Di dalam mengkaji sebuah fenomena geosfer, maka dibutuhkan konsep geografi. Konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Menurut Ikatan Geografi Indonesia atau IGI merumuskan ada 10 konsep geografi. Yang pertama yaitu lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi, diferensiasi area, serta keterkaitan keruangan. Konsep lokasi ini digunakan untuk menjawab di mana. Lokasi merupakan posisi suatu objek dalam ruang. Lokasi di sini dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut merupakan letak atau tempat dilihat dari garis lintang dan garis bujur atau yang disebut dengan garis astronomis. Sedangkan lokasi relatif merupakan posisi sesuatu berdasarkan kondisi dan situasi daerah sekitarnya. Contoh lokasi absolut ini, lokasi absolutnya berdasarkan garis lintang serta garis bujur. Ini sampai kapanpun lokasi ini tidak akan berubah selama pedoman penentuan letak berdasarkan garis astronomis tidak berubah. Sedangkan contoh lokasi relatif yaitu adalah Kabupaten Bantul terletak di sebelah selatan kota Yogyakarta dan kota Bantul terletak di sebelah timur Kabupaten Kulon Progo. Lokasi ini bisa berubah selama keadaan daerah sekitar juga ikut berubah. Kemudian jarak ini adalah pemisah dua lokasi. Mengacu pada ruang yang terdapat di antara dua objek. Jarak juga ada dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut menunjukkan jarak antar wilayah yang diukur menggunakan satuan panjang, misalkan meter atau kilometer. Sedangkan jarak relatif menunjukkan jarak antar wilayah yang mempertimbangkan waktu dan biaya. Contoh yaitu ini, jarak absolut. Di sini di dalam contoh ini adalah jarak antara kota Surakarta dan kota Wonogiri. Ini berjarak yaitu 35,6 km. Sedangkan contoh jarak relatif ini mempertimbangkan waktu dan rute. Misalkan Surakarta kota Wonogiri dapat ditempuh dari Surakarta itu dengan menggunakan transportasi kereta api memakan waktu 1 jam 45 menit. Sedangkan dilihat dari biayanya yaitu bisa biayanya mencapai Rp4.000. Berbeda jika mungkin menggunakan naik bis, mungkin biayanya juga akan berbeda. Menggunakan Grab itu juga akan biayanya juga akan berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu adalah konsep pola. Pola berkaitan dengan bentuk dan persebaran fenomena dalam ruang muka bumi. Ada dua fenomena yang dapat dikaji dalam pola, yaitu adalah fenomena sosial dan fenomena alami. Fenomena sosial itu misalkan
berhubungan dengan keadaan penduduk yang meliputi mata pencaharian, persebaran penduduk, dan pemukiman penduduk. Di sini ada contoh tentang pola pemukiman masyarakat. Nah, pola pemukiman masyarakat ini di daerah pantai, di daerah pantai itu ternyata pemukiman penduduknya yaitu berpola mengikuti garis pantai. Mereka memilih tempat tinggal dekat dengan garis pantai karena aktivitas mereka memang lebih banyak dipengaruhi oleh pantai dan jarak tempuh. Jika mereka tinggal di garis pantai, berarti jarak tempuh untuk menuju pantai itu juga akan pendek. Kemudian contoh yang fenomena alam yaitu adalah adanya aliran sungai di gunung berapi, yang mempunyai pola sentrifugal. Nah, ini yang berwarna biru. Kemudian pola yang keempat yaitu adalah morfologi. Ini berkaitan dengan pembahasan bentuk lahan di permukaan bumi. Kita bisa melihat bentuk gunung, bukit, dataran rendah, dan pantai, dan lain sebagainya. Konsep ini digunakan untuk mengetahui potensi suatu wilayah. Di sini contohnya yaitu adalah Ibu menggunakan Kecamatan Tawangmangu termasuk dalam Kabupaten Karanganyar. Bagaimana keadaan morfologinya? Berupa daerah pegunungan. Tentunya ini akan dapat mengetahui potensi daerah tersebut, yaitu digunakan sebagai daerah pariwisata. Kemudian pola yang selanjutnya yaitu diferensiasi area. Ini adalah menekankan adanya perbedaan dua ruang atau perbedaan dua wilayah, yang mencakup unsur lingkungan atau kehidupan, dan perbedaan tersebut akan menimbulkan ciri khas di ruang tersebut. Contoh ini adalah kondisi pedesaan di lereng Sumbing, dan di bawah ini adalah keadaan di kota Yogyakarta, kawasan Tugu kota Yogyakarta. Bagaimana perbedaannya? Bahwa di lereng Sumbing itu didominasi oleh persawahan, sedangkan di kawasan Tugu kota Yogyakarta ini didominasi dengan dengan gedung-gedung transportasi yang padat. Kemudian aglomerasi merupakan kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek suatu wilayah. Berarti kata kuncinya adalah pengelompokan. Contoh di sini yaitu adalah, kalian tentu sudah tahu yang namanya Pasar Kliwon yang ada di Kota Surakarta. Jadi kawasan Pasar Kliwon merupakan pemusatan pertokoan peranakan orang Arab yang ada di Solo. Kemudian interaksi dan interdependensi. Interaksi ini adalah menunjukkan hubungan, sedangkan interdependensi ini adalah menunjukkan ketergantungan. Berarti yang dimaksud interaksi dan interdependensi adalah berkaitan dengan hubungan dan ketergantungan timbal balik antar wilayah. Sebagai contoh ini adalah di desa itu menghasilkan yaitu padi, beras gitu nih. Kemudian di daerah perkotaan ini menyediakan teknologi produksi pertanian. Ini saling membutuhkan. Para petani membutuhkan teknologi ini, sedangkan yang dari kota juga akan membutuhkan hasil pertanian mereka, beras.
maka terjadi hubungan timbal balik. Kemudian selanjutnya yaitu keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan ini menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di suatu tempat atau ruang. Misalkan di dalam gambar yaitu adalah kerusakan yang ada di wilayah hilir, ya, kerusakan yang ada di wilayah di wilayah hulu akan menyebabkan kerusakan, menyebabkan banjir di wilayah hilir. Kemudian yang selanjutnya yaitu keterjangkauan. Ini untuk menjawab bagaimana menuju wilayah tempat tinggal Anda atau bagaimana menuju wilayah tempat terjadinya suatu fenomena geosfer. Keterjangkauan ini berhubungan dengan medan serta transportasi. Medan, jika ada pegunungan atau ada rintangan, berarti dapat dikatakan keterjangkauannya rendah. Nah, kalau transportasinya itu hanya ada satu transportasi, maka keterjangkauannya akan rendah. Berbeda dengan jika menuju ke suatu tempat itu banyak transportasinya, maka keterjangkauannya akan tinggi. Sebagai contoh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok mengalami kendala dalam menyalurkan bantuan logistik karena medan yang berat dan lokasi yang jauh serta cuaca yang masih turun hujan. Berarti keterjangkauannya sangat rendah. Kemudian nilai kegunaan. Nilai kegunaan ini menunjukkan adanya manfaat kelebihan yang dimiliki suatu wilayah. Misal di dalam gambar yaitu ada Candi Borobudur. Tentunya dengan keadaan ini, karena memiliki Candi Borobudur, maka nilai kegunaannya sebagai sarana rekreasi, tetapi akan berbeda bagi masyarakat sekitarnya, yaitu digunakan untuk sektor ekonomi, bisa sebagai pedagang, sebagai fotografer, sebagai guide, gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari nilai kegunaan. Demikianlah pelajaran tentang mengenai konsep geografi. Silahkan membaca literasi yang lain. Silahkan mengerjakan tugas ibu. Tetap sehat, tetap belajar, dan tetap di rumah. Selamat pagi.